Sekarang kita masuk ke materi kuadran koordinat kartesius. Kita mulai dulu nih dari konsepnya. Jadi sistem koordinat kartesius atau sumbu x dan di sini itu sumbu y, sumbu x dan y. Itu dibagi menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran. Pembagian ini dimulai dari sudut kanan atas atau kuadran 1 dan berputar berlawanan arah jarum jam. Nilai sinus, kosinus, dan tangen itu bisa positif atau negatif. Jadi bergantung pada kuadran di mana sudut tersebut berada. Nah, mungkin biar lebih paham, kita coba lihat gambar ini. Di sini contoh ada segitiga siku-siku. Tuh, sini ada pembagiannya nih. Jadi untuk 0 sampai 90 derajat itu disebut sebagai kuadran 1. 90 sampai 180 derajat itu kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3, dan 270 sampai 360 itu kuadran 4. Di sini sebutin kan sin plus, cos plus, tan plus itu artinya apa sih? Jadi kalau di kuadran 1, nilai sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotangan itu nilainya positif. Gitu. Itu di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 2, itu nilai sin dan kosekannya aja yang plus. Kenapa? Jadi kalau misalkan di sini gue gambar segitiganya, nah di sini misalkan ada segitiga siku-siku, di sini kan arah y positif itu ke atas ya, dan arah x positif itu ke kanan. Nah jadi kenapa sin positif? Itu karena nilai y-nya positif. Kenapa nilai cos-nya negatif? Karena nilai x-nya di sini negatif, dia ke arah belakang gitu. Oke, kalau di kuadran 3 nilai sin-nya negatif, nilai cos-nya juga negatif. Kenapa? Karena nilai y-nya itu negatif, nilai x-nya itu juga negatif. Ya, jadi sini tadi untuk kuadran 2 itu y di sini x. Nah, kalau di kuadran 3 di sini x, di sini y-nya. Nah, kalau di kuadran 3 x dan y itu negatif. Jadi hasil sin-nya itu negatif dulu ya. Sin dan cos-nya negatif. Untuk tan-nya itu positif. Kenapa? Karena kan kita tahu tan itu sama dengan sin dibagi dengan cos kan. Nah, suatu bilangan yang negatif dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya positif. Itu alasan kenapa tan di sini kalau di kuadran 3 itu hasilnya positif. Itu. Kalau di kuadran 4 itu kalau gue gambar segitiganya kan seperti ini. Nah, di sini x nih. Di sini x-nya, di sini y-nya. Nah, x-nya positif, tapi y-nya negatif, soalnya ke bawah. Jadi sin, cosec, tan, dan kotangan itu negatif. Kalau cos dan sekannya itu positif, karena x-nya positif. Biar mudah, nilai sin itu positif atau negatif, itu kalian lihat dari nilai y-nya dulu. Y-nya itu positif atau negatif. Kalau nilai cos, itu dilihat dari x-nya, nilai x-nya. Kalau tangen, itu lihat dari perbandingan nilai y dan x-nya. Jadi y per x-nya. Kalau misalkan y dan x itu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka hasil tannya itu positif. Kalau misalkan salah satu dari nilai y atau nilai x itu negatif, maka nilai tannya itu negatif. Oke, di sini ada latihan soal nih. Diketahui sin theta itu sama dengan 35 dan theta berada di kuadran 2. Kita disuruh nentuin nih cos theta dan tan theta-nya berapa. Nah, untuk pengerjaan soal ini itu kita menggunakan identitas trigonometri yang disebut dengan sin theta, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, sin kuadrat theta ini sama aja sin theta kita kuadratkan. Jadi kan sin theta itu 3/5 ya. Jadi ini sama aja 3/5 kuadrat tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 3/5 kuadrat itu 9/25 ya.
9/25 ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sin per 25 gue pindahin ke kanan jadi negatif. Nanti didapat gue pindahin ke sini. Itu sama dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 minus 9/25. Nah, ini kita samakan penyebutnya. 1 itu kan jadi sama aja 25/25 ya. 25/25 dikurang 9/25. 25 kurang 9 itu 16. Jadi nanti hasilnya cos kuadrat tetanya itu 16/25. Untuk mencari nilai cosnya, itu kita tinggal akarin aja 16/25 ini. Jadi nanti nilai cosnya, cos theta itu sama dengan 16/25. Kita akarin. Nah, nanti ini hasilnya jadi 4/5. Hati-hati, di sini kan disebut tetanya itu berada di kuadran 2. Kalau kalian ingat, kuadran 2 itu nilai cos tetanya apa? Negatif. Jadi nanti cos theta itu sama dengan minus 4/5. Bagaimana kalau nilai tan-nya? Ini mungkin gua hapus dulu ya. Jadi kita ingat-ingat dulu, cos tetanya itu sama dengan minus 4/5. Untuk nilai tan-nya, itu kita bisa pakai perbandingan sin theta dan cos theta gitu. Untuk mencari nilai tan tetanya. Tan theta di sini itu sama dengan sin theta per cos theta. Jadi sin theta itu 3/5 dibagi dengan minus 4/5. Ini hasilnya apa? Kan jadi 3/5 dikali minus 4/5 kan? 5/4. 5/4. Nah, ini 5 bisa kita coret. Jadi nanti hasilnya minus 3/4. Ini udah sesuai. Tan theta kalau di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Jadi jawaban kita udah benar. Kita mungkin coba cek di uji jawabannya ya. Kita cek. Nah, oke, kita udah benar menggunakan identitas Pythagoras atau identitas trigonometri. Nilai cosnya, nah benar, nilai cosnya kita dapat minus 4/5. Dari situ kita bisa nentuin nilai tan tetanya dan didapat di sini nilai tan tetanya benar minus 3/4. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk materi pada video ini. Kalau misalkan kalian bingung, langsung tanya aja di kolom komentar. Dan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.